Yo guys, selamat datang di channel karyawan Konami. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial, yaitu dengan judul serba-serbi gameplay tool atau gameplay config. Oke, langsung saja ke tutorial yang pertama. Sebelum itu saya memberikan sebuah info dulu ya, bahwa terdapat kesalahan di mana ketika saya mengupload sebuah patch itu kemarin, ternyata yang bagian ini itu ya, kit server itu tolong nanti kalian ganti menjadi kit server 13. Kurang S sebenarnya. Nah, begini ini lebih mantap. Oke, ketika udah dirubah kayak begini, kemudian kalian buka mini selector, terus sebentar, kit server config, not found ternyata. Oke ya, karena perubahan nama itu ya, kayak kita setting lewat dalamnya aja. Langsung run administrator, kemudian kita tunggu buka ya, kita tunggu terbuka dulu gameplay config-nya ya, begini. Lalu kemudian di bagian tab apa nih, kolom kedua ini kalian rubah select patch folder menjadi kit server 13, kemudian di detect dulu seperti biasa. Apabila nggak terbaca, wajib ulangi detect dan attach berulang-ulang sampai seperti ini ya, gameplay tool attach. Oke, ketika udah semua langsung di save config. Oke, sebelumnya ya jangan lupa untuk subscribe, dan sekali lagi buat yang option file yang nggak kebaca itu aku sarankan untuk patch 2013 nya itu ditimpa sama patch 6.0 nya ya. Habis di install patch 6.0 lalu kalian install patchnya, verja patchnya di lokasi folder yang sama ya. Tolong jangan tadi sorry ya, untuk di video itu aku merekomendasikan, tapi memang nggak semuanya itu bisa, jadi disatuin aja, jadi satu semuanya. Oke, cuma ya itu aja. Terus kita akan bahas tentang fitur-fitur dari gameplay tool ini ya. Oke, gameplay tool ini dibuat oleh Genki sebenarnya, cuman di remake supaya support dengan Windows 10 oleh Edward Chan di tahun 2021 ini. Di bagian game file itu adalah letak detach, attach, terus patch location ini juga harus setting ya, wajib ini, kalau enggak ya nggak bisa kebaca gameplay toolnya. Oke, kemudian di bagian sini pictures quality itu ada ini grafik ya, ada medium, low sama high ya, atau balik low, medium, high. Terus di grafik quality ini hanya bisa diakses oleh PSJP doang. Lalu untuk kalian ya yang menggunakan resolusi lebih besar, yaitu di atas 366 kali 768, ini tolong dihapus aja ya, dihapus. Nanti dia akan ngikutin ke game setting ya, supaya sesuai. Karena ini ngikutin punyaku apa tuh namanya, settingan layar laptopku, jadi ya gitu, ngikut gitu ternyata. Oke, di bagian kanan ada high texture. Ini saya kurang tahu ya ini apa ya. Kayaknya ini kayak biasanya kan kalau grafiknya low itu penontonnya itu burik ya, 8 bit lah pokoknya ya. Dan itu kayak kertas yang dikasih animasi gerak-gerak. Kecuali kalau medium ke atas, apalagi high ya. High itu bahkan pakaian supporternya itu pun berubah menjadi sesuai jersey yang dimainkan klubnya ya. Kemudian di bagian kiri ada other setting ya, ini brightness, game speed. Si game speed ini kayaknya sih sama ya, biasanya sih enak 1,2 ya. Sound effect, volume. Nah, ini nih yang paling epic ini nih. Buat kalian yang punya headphone ya, coba kalian main PES 2013 ini pakai headphone, kemudian ya dicolokkan lah. Nah, itu akan bisa menambah experience. Jadi suara bola itu ketika kegelinding atau terkena tendang itu beneran kerasa banget, euforianya kerasa. Oke, lanjut ke tab load config. Di bagian load config ini saya kurang begitu paham. Iya, cuman gitu doang ya, nggak pernah disetting. Terus yang kedua ada match. Lah ini chain setting ya. Chain settingnya itu ada dua, home sama away. Yang nilainya paling tinggi itu otomatis suara chainnya itu paling keras. Oke, kemudian di refresh setting ini, lah ini yang paling unik sih. Jadi kalau nih kalian tinggiin ya, misalnya 120 itu refreshnya atau wasitnya itu ketika kita senggol pemainnya itu bisa langsung kena kartu merah ya. Jadi kayak Kazuki itu, tau nggak yang di PS2 itu loh.
ya tipikal wasit senggol bacok gitu. Sekali senggol jatuh kartu merah bisa. Oke, lanjut ke game setting ini ya, kurang tahu aku. Ya bawahnya lagi ada show replay after. Ya ini kita bisa setting ya, apabila laptop kalian tuh nggak bisa ngerender grafik yang replay, atau kan itu kalau replay kan pasti ada yang namanya kayak bloom effect sama blur ya. Itu bisa bikin kalau laptopnya nggak kuat itu bisa nge-lag. Jadi kalian bisa remove. Jadi misalnya kalian bisa cetak cool itu nggak ada replaynya gitu loh. Ya ini kalau kalian nggak mau ada replaynya tinggal di uncheck aja ya, semuanya juga bisa. Terus di bagian ketiga atau paling bawah itu adalah unlock setting. Ada Libertadores Ball Selection, ada FL Match Config, terus ada Hidden League ya. Hidden League ini cuman bisa dipakai oleh PSJP. Sekali lagi cuman bisa dipakai PSJP doang ya. Kalau PSJP itu bisa sih diaktifkan, cuman si liganya itu nggak bisa diedit ya. Coba kalau bisa diedit, sumpah keren banget cuy. Aku sebenarnya udah ada rencana ya, kalau misalnya Hidden League itu bisa diedit, aku mau tambahin beberapa tim Asia, tim Afrika lah, pokoknya banyak lah ya, cuman buat sendiri aja sih. Terus di bagian kiri ada kok kiri sih, kanan ya, dari tadi kirim dulu. Free Set Selection, FL Stadium Setting, dan UEFA Champions League Stadium Setting ya, kalian centang aja semua. Terus di bagian keempat ada gameplay ya, ini dia. Kalau masalah gameplay ini aku gunakan ini ya, ini maksudnya ke advance gameplay ini aku pakai, katanya sih pakai punyanya si Mihawk ya, Mihawk Realistic Gameplay by Mihawk gitu. Aku cobain dan ternyata ya nggak begitu kerasa sih perbedaannya apa. Terus di bagian kelima itu ada kamera. Ini nih yang banyak protes nih pasti, abang-abang masih banyak protes nih. Ya di bagian sini tuh sebenarnya aku rubah cuy ya, sesuai dengan keinginanku sebenarnya, awalnya sih begitu. Cuman beberapa orang tuh ngerasa kok ada yang aneh bang, atau yang nggak nyaman dan nggak terbiasa sama kamera yang agak kelihatan jauh terus agak miring gitu kan. Nah oke, maka dari itu saya akan memberikan tutorialnya bagaimana cara mengembalikan ke defaultnya. Oke, langsung saja ke settingan cara ngembaliin ngembaliin kamera ke defaultnya, yaitu ke balik ke awal lagi. Oke, yang pertama ada range-nya itu sama 1100. Kemudian di bagian H nya itu 0,46. Terus zoom near-nya 16,05. Zoom far-nya 18,16. Nah ini. Terus kamera angle 11,456. Angle modulator yaitu cuman 4 ya. Kalau udah kalian save, nah nanti ada di deskripsi kok, tenang aja. Oke, terus kemudian di bagian modul dan plugin. Oke, di bagian ini saya akan menjelaskan dari yang kiri ke kanan. Ya, yang pertama ada modul aktif. Modul aktif itu adalah stadium switcher, scoreboard switcher, dan kamera switcher. Untuk yang bagian glove dan kit itu tidak bisa ya digunakan karena hanya untuk PSJP only. Dan yang bagian paling bawah adalah screen capture. Oke, di bagian screen capture ini ada beberapa cara ya. Yang pertama, ini dia, ada hotkey-nya ternyata ya. Di bagian kanan itu adalah game navigation, yaitu ada show in game, itu adalah F1, up atau ngarahin kursornya naik turun itu menggunakan LKJL atau JKLI atau IJKL. Wah, nanti udah ada di in game nya, nanti kan kita kasih tutorialnya. Kemudian yang nomor berapa ya, ada random mode, itu menggunakan M. Lalu di bagian bawah ada screen capture atau screenshot, itu menggunakan F2. Jadi kalian nggak perlu gunain fraps ataupun light shoot atau screenshot lainnya, kalian perlu gunain namanya gameplay tool ini ya. Jadi cocok banget buat yang seneng banget mencari hal yang estetik dari PES 2013. Misalnya nih abis ngegolin selebrasi mau screenshot, wah bingung kan, daripada close PES 2013 nya lalu di screenshot manual atau difoto pakai handphone, enggak. Jadi kalian tinggal klik F2 menggunakan hotkey-nya F2, nanti otomatis akan masuk ke dalam PES 2013 screenshotnya ya. Oke, segitu aja. Lanjut ke tutorial berikut.
Setelah berikutnya ini adalah cara menambahkan stadium dan scoreboard GDB. Oke, lanjut. Yang pertama kita tambahkan GDB scoreboard. Sebelumnya kalian masuk dulu ya ke dalam patch-nya, terus masuk ke server 13, kemudian pilih GDB, lalu di sini terdapat scoreboard ya. Masuk ke scoreboardnya, terus pilih yang scoreboard, lalu masuk. Nah, habis masuk kalian buat folder baru, kasih nama. Kalau ini kan aku mau masukkan PES 2018. Ini sebagai contoh ya. Lalu kemudian kalian download, sebelum itu kalian harus download dulu scoreboard yang ingin kalian masukkan ke dalam GDB scoreboard. Sebagai contohnya ini menggunakan scoreboard PES 2018 untuk PES 2013 untuknya ya, terutama itu. Kemudian kalian copy di bagian data nolnya yang isinya itu unamed 292 sampai 1438. Langsung copy ke dalam folder PES 2018 yang sudah kalian buat tadi. Kemudian kita perlu yang namanya preview ya. Previewnya seadanya aja, taruh ke dalam folder yang sama. Lalu di bagian map kalian buka, lalu scoreboard countnya itu pilih yang 19, taruh di bagian paling bawah, tambahkan angka 18, kemudian sama dengan kenapa kok 18? Karena scoreboard name itu dimulai dari 0 bukan dari 1. Oke, kasih isi atau diisi PES 2018. Jangan lupa untuk di save. Oke, udah di save. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu menambahkan scoreboard stadium GDB. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu menambahkan stadium GDB. Oke, sebelum itu kalian harus subscribe dulu ya, tekan tombol lonceng dan share ke teman-teman kalian yang hobi dan penasaran dengan PES 2013. Yang pertama kalian wajib download stadium GDB dulu ya. Kalian cari di Google stadium GDB PES 2013. Kalau udah ada, kalian cari sesuai yang kalian inginkan ya. Ini aku punya stadium Carlo Castellani. Kalau nggak salah ini stadiumnya Empoli. Oke, langsung buka aja ya. Kemudian kita seret ke dalam folder. Oke, sebelumnya untuk masuk ke dalam GDB stadium itu letaknya di server 13, kemudian GDB, kemudian di stadium. Ya, ini dia stadium yang totalnya 69 itu. Terus kemudian ekstrak file yang kalian sudah download tadi ke dalam folder GDB stadium. Kalian taruh sini dulu karena ini diekstrak dulu. Iya, sudah selesai. Terus ini sesuai nama ya, biar rapi itu kita kasih nama Ita karena kan dari Italia. Oke, kalau udah begini, kemudian kalian masuk ke map. Terus di bagian paling bawah ya, ini tambahin dulu 70 sesuai jumlahnya ya. Kalau ini dimulai dari 1 bukan dari 0. Lalu kalian copy nama stadium, bentar, kita tulis dulu ya, 70. Terus Italia mana tadi, kok hilang tuh. Nah, ini kalian copy namanya, kemudian taruh ke dalam folder map. Folder map ke dalam itulah area itu. Kalian taruh yang paling bawah. Sebenarnya kalau taruh yang paling atas sih bisa, seharusnya sih bisa ya. Tapi harus kasih nomor lagi manual. Oke, kalau udah seperti ini 70 ya, oke. Terus di save. Oke, udah di save ya. Terus kita lanjut ke dalam gamenya. Nanti kan saya kasih tahu bagaimana caranya screenshot, navigation up and down, terus hotkey-nya apa aja ya. Tadi kan udah jelaskan secara teori. Kita akan lakukan secara praktek. Oke guys, ini saya sudah masuk ke dalam gamenya dan kita masuk ke dalam menunya. Kemudian untuk melakukan setting itu bisa dilakukan ke dalam ini ya, di kick off dulu contoh, kemudian klik F1. Ingat ya, hotkey-nya itu adalah F1. Kemudian di bagian pojok kan kiri atas itu ada yang namanya hotkey-nya ya, sudah dijelaskan di situ. F1 show or hide, terus IKJL navigation, F2 screenshot, M random select, dan banyak, dan ya cuman 4 di kok banyak. Yang pertama kita akan jelaskan bagaimana caranya menggerakkan navigation-nya ya. Caranya sangatlah mudah, yaitu klik
I, J, K, L. I untuk ke atas, J untuk kiri, K untuk ke bawah, L untuk kanan. Ya seperti ini. Ya, ini nanti di screennya nanti warnanya ke hijau guys, karena ya recordingnya itu agak nggak cocok ternyata pakai ginian. Oke, langsung saja kita akan rubah stadiumnya menjadi Castellani ya, yang tadi kita masukkan, kita import. Ya, ini agak lama guys ya, karena stadiumnya tuh banyak, jadi otomatis ngerender preview video preview stadiumnya tuh lumayan berat. Sebenarnya tuh kalau stadium preview itu harusnya nggak boleh kuat-kuat tuh, harusnya tipis aja. Size-nya berapa? 100 MB, 100 MB, 100 KB kayak. Ini sampai 1 MB loh. Ada yang satu preview itu 1 MB. Jadi kalau dilut pasti lemot, terutama yang laptopnya kentang kayak punya aku ini. By the way, stadiumnya tuh banyak banget ya. Kalian boleh pilih sesuka kalian. Ada mulai dari Inggris sampai Jerman. Nah, sebenarnya aku mau pakai yang 140 by Vichen, tapi takutnya nanti nggak ada yang mau download karena kegedean. Ditambah pun kalau banyak stadium pun kayaknya jarang banget ya orang pakai. Oke, ini udah masuk ke Carlo Castellani dan ternyata nggak ada previewnya. Jadi kalau nggak ada preview itu enak guys, sebenarnya lebih cepet itu. Nah kan, ini ada delay dikit, terus kalau yang Castellani ini cepet. Oke, scoreboardnya nih, sorry nge-lag ini. Kok lah tiba-tiba ke kartu ini kenapa? Aduh, oke kita sabar ya, sabar guys, ini laptop kentang ya. Oke, udah ya, Italiano Carlo Castellano. Kemudian kita arahkan ke K. Ini kita juga bisa setting waktu ya, karena waktunya di PES 2013 itu cuman 5, 10, 15 sama 30 kalau nggak salah ya. Di sini time, iya, kok kira match time nih, sorry salah. Ini time itu kita juga atur ya, day, afternoon, night. Kalau aku sih pengen lagi winternya atau musim ya, bener gak? Ada fan, rain sih, keren kayaknya. Malam-malam hujan, enak banget. Terus seasonnya itu winter, biar lebih dingin. Lalu ke setting lanjutnya yaitu scoreboard. Nah, sama sih sama kayak stadium, jadi kalau ada preview fotonya itu lebih berat. Copa America, EFL Champion. Nah ini PES 2018. Kemudian di match time ya, yang tadi saya jelaskan bahwa match time-nya PES 2013 itu cuma ada 5 menit, 10 menit, 15 sama 30. Di sini kita bisa setting kayak PES 2017 ke atas, 13 ke atas kalau nggak salah. Biasa 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, sampai yang paling tinggi itu 1 jam. Oh lebih, bisa sampai 80 Gila, baru tahu aku ternyata bisa sampai sebanyak itu ya. Aku kira sampai 60 loh. Ini bisa sampai 90. Apa Anda tidak bosan gitu 90 menit main game, satu game doang loh, 10 menit aja udah bosan loh. Biasanya sih kalau anak-anak rentalan tuh main berapa, 7 menit, 8 menit gitu ya. Terus diberikan substitution, itu kita bisa atur berapa banyak. 11 boleh. Referee uniform ini kayaknya nggak bisa disetting kayaknya ini. Setahu nggak bisa deh. Oke, game setting aja. Ini yang udah kita setting ya kameranya. Kita balikin ke awal lagi karena beberapa user itu ternyata ada yang mengeluh gitu. Kenapa kok kameranya begini bang? Oke, saya akan kasih tutorial kembali ke awal lagi. Terus styling kamera ini boleh aja ya. Oke, F1. Cara hide-nya atau menyembunyikannya itu adalah F1. Kalau udah begini, kalian jangan langsung masukin game ya. Kalian balik lagi ke home. Kemudian kalian masuk kick off, lalu pilih local match. Tidak, watch match aja, biar gampang lah. Oke, sabar nih, pasti ada yang namanya delay, itu wajar itu guys. Karena stadiumnya itu banyak, jadi ya contoh aja ya pertandingan si Paris Saint-Germain ya, karena hari-hari ini saya sering banget pakai Paris Saint-Germain karena ada Messi, Sergio Ramos, Donnarumma dan banyak pemain top ya Paris itu. Semoga aja cara UCL-nya di Manchester United. Ya ini dia yang aku maksud tadi ya, delay atau stuck, nge-lag itu wajar karena ngelut cukup berat. Barcelona yang option file ini itu belum ada Luuk de Jong ya, jadi tolong sabar kalian ya. Mungkin next update saya akan usahakan untuk memperdalam lagi squadnya seperti nomor punggung, posisi dan lain sebagainya. Untuk statistiknya itu ngikutin Pesta Database. Oke, langsung saja ke kick off. Bismillah. Semoga nggak nge-lag dan nggak ngebug.
Dan ini dia Carlo Castellani Estadio. Ya, penontonnya lumayan. Oh, tadinya kecil guys. Ya lumayan. Oke, ini dia nih pakai grafik low ya. Tolong bersabar kalian semua ya. Jangan protes nih pakai low ya biar nggak nge-lag bro. Batuin nih skor PES 2018 main bagus ya. Oke, kita skip aja, kelamaan soalnya nih sudah 20 menit nih. Tutorial apa 20 menit pada protes nanti bang, panjang amat woi. Iya, karena tutorialnya lengkap guys. Aku berusaha selengkap mungkin. Apakah kameranya akan kembali ke awal? Apakah tidak? Ya, kameranya balik lagi ke awal ya. Tinggi, jadi tinggi. Oke lah, kalau gitu kayaknya tutorial kali ini udah selesai cuy. Oke, sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan follow Facebook Aji Desain. Oke, sekian dari video kali ini. Aku Aji dan sampai jumpa di video berikutnya.